Hai, salam saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saya senantiasa berharap bahwa saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 8 ayat 39 hingga ayat 47. Sebelum membaca serta merenungkan akan firman Tuhan, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas perkenan Tuhan. Kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh sehat dan nyaman, serta menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca, mendengar, serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami mengundang Tuhan hadir di tengah-tengah kami, menguduskan hati dan pikiran kami. Biarlah apa yang kami baca, apa yang kami dengar, apa yang kami renungkan, semuanya itu boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Mengampuni kesalahan dosa kami, dalam nama Yesus Kristus, kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak, Mama, Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 8, ayat 39 hingga ayat 47. Di bawah perikop keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Ayat 39, jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentu kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapa kamu tidak percaya kepadaku? Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itu sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Demikian jawaban firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi bersungguh-sungguh mau melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu dan berjumpa kembali. Saya berharap di tengah kondisi yang sedikit ekstrim ini, kadang panas sekali, kadang dingin sekali, kadang berangin sekali, Bapak semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita membahas kitab Injil Yohanes tentang keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan,
ketika aku membaca serta merenungkan akan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita diajak untuk menilik satu persatu ayat yang kita baca. Kalau kita baca secara baik-baik, kita dengar secara baik-baik, ada begitu banyak kejanggalan-kejanggalan yang ada. Yang paling kontras adalah berbicara tentang mereka yang terus mengakui bahwa mereka adalah anak Allah, tetapi mereka tidak membuktikannya. Mereka tidak mampu melakukan dan membuktikan apa yang menjadi bukti bahwa mereka adalah anak Allah. Itu adalah sebuah hal yang paling kontras dalam pembacaan ini. Mereka terus berbicara bahwa mereka adalah anak Allah, mereka adalah anak sang Bapa, tetapi mereka tidak pernah melakukan apa yang menjadi anak seorang Bapa. Dengan kata lain, mereka tidak dapat mendengarkan firman Tuhan, tidak dapat mengerti apa yang menjadi firman Tuhan, dan tidak dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bapak-bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang tunggal, anak Allah yang serupa dengan manusia, yang diberikan kepada kita untuk menjadi sama dengan kita, tetapi tidak di dalam dosa. Yesus menjadi satu contoh paling utama di mana ia membuktikan bahwa dirinya adalah anak Allah, anak sang Bapa. Bukan Bapa Abraham, tetapi anak sang Bapa yang paling tinggi, yaitu Tuhan kita. Mama saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa disebutkan sebagai keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah? Karena kita tahu bahwa Allah sendiri mencoba mempertanyakan tentang anaknya Yesus Kristus yang tidak mereka kasihi. Ketika jawaban mereka bahwa mereka adalah anak-anak dari Allah, tetapi mereka tidak mengasihi Yesus Kristus, itu sebagai bukti bahwa mereka keturunan Abraham, tetapi tidak dari Allah, tidak berasal dari Allah. Bapak-bapak saudara yang dikasihi Tuhan, tentu apa yang kita pelajari dari firman Tuhan pada saat ini, kita semua adalah anak-anak Allah. Tetapi kalau kita tidak mengenal Allah, tentu kita tidak berasal dari Allah. Maka teruslah beriman, teruslah menumbuhkan iman dengan perenungan firman Tuhan, dengan membaca serta melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Selamat menjadi berkat dimanapun Bapak Mama Saudara semua berada. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup perenungan pada saat ini, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Mama Saudara sekalian, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita.